Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahra as-siyami wal qiyam. Unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang semoga Allah muliakan. Di antara nikmat yang sepatutnya untuk kita syukuri adalah nikmat Allah pertemukan kita semua dengan bulan Ramadan. Allah pertemukan kita dengan bulan yang agung, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan ampunan. Namun ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara perkara yang harus menjadi perhatian kita bersama, bahwa tidak semua orang yang Allah berikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan, tidak semua orang yang Allah panjangkan umurnya untuk bisa mendapati bulan Ramadan dikategorikan sebagai hamba Allah yang beruntung. Ada di antara hamba-hamba Allah yang Allah berikan kesempatan, berikan nikmat, Allah panjangkan umurnya bertemu dengan bulan Ramadan, tetapi Allah kategorikan sebagai orang yang merugi. Oleh karenanya mari kita perhatikan apa yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika masuk dan datangnya bulan Ramadan, maka Nabi memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in dengan menyebutkan keutamaan-keutamaan bulan Ramadan. Rasul mengatakan, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak iftaradallahu alaikum siyamah tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin fihi lailatun khairun min alfi syahr. Nabi SAW ketika datang bulan Ramadan, Nabi memberikan motivasi seraya mengatakan, qad ja'akum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang diberkahi, iftaradallahu alaikum siyamah, Allah mewajibkan puasa di dalamnya, tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, wa tughallu fihi syayatin, syaitan-syaitan dibelenggu. Bahkan Nabi katakan, fihi lailatun khairum min alfi syahr, di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tetapi di akhir hadis ini Nabi mengingatkan kepada kita, faman hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang Allah halangi, Allah haramkan dari kebaikan daripada bulan Ramadan, maka Allah akan halangi. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, berangkat dari hadis tadi bahwa Nabi mengingatkan kepada kita, ada orang-orang yang Allah berikan umurnya ketemu dengan Ramadan tetapi dikategorikan sebagai orang yang merugi. Maka yang menjadi pertanyaan, siapakah orang-orang yang merugi di bulan Ramadan? Maka setidaknya para ulama menyebutkan ada 5 orang, ada 5 golongan, ada 5 tipe manusia yang dikategorikan merugi padahal mereka diberikan nikmat oleh Allah bertemu dengan bulan Ramadan.
Siapakah mereka? Yang pertama, man adraka Ramadan falam yughfarlah. Golongan pertama, orang pertama yang dikategorikan merugi adalah mereka yang mendapati bulan Ramadan, ketika selesai daripada bulan Ramadan, dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang model seperti inilah yang dikatakan merugi. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raghima an, thumma raghima an, thumma raghima an." Merugi, merugi dan merugi kata Nabi. 3 kali Nabi sebutkan. Siapa yang dikategorikan merugi? Rajulun dakhala alaihi Ramadan thumma salaha qabla an yughfaralah. Yaitu mereka yang diberikan kesempatan, diberikan umur bertemu dengan bulan Ramadan, tetapi dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti ini merugi. Kenapa merugi? Padahal Allah sudah menjanjikan bahwasannya bulan Ramadan adalah syahrul maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan juga mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang lalu. Artinya Allah menjanjikan ampunan. Di dalam riwayat yang lain, bukankah Rasul mengatakan, as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffirat lima bainahunna idza jutunibatil kabair. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan salat yang 5 waktu, kemudian Nabi katakan hari Jumat kepada Jumat berikutnya, Ramadan kepada Ramadan yang berikutnya, menjadi sebab seseorang akan diampuni dosanya oleh Allah jika dia tidak melakukan dosa besar. Maka ketika ada seorang hamba dikasih waktu, dikasih kesempatan, dikasih umur, dikasih nikmat oleh Allah untuk bertemu dengan bulan Ramadan, tetapi tidak memanfaatkan Ramadan dengan ketaatan, sehingga selesai daripada bulan Ramadan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah, maka yang seperti ini dikategorikan hamba yang merugi. Kemudian yang kedua, di antara orang-orang yang dikategorikan merugi di bulan Ramadan adalah man adraka Ramadan walam yatruk al-ma'asi. Mereka yang Allah kasih kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan tapi tidak bisa meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Maka ikhwatal Islam wa ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bukankah bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah membuka pintu taubatnya selebar-lebarnya? Bukankah Rasul mengatakan, wa ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarr aqsir. Kata Nabi, wahai orang-orang yang mengharapkan kebaikan, sambutlah Ramadan. Wa ya baghiyasy syarr aqsir. Dan wahai orang-orang yang ada niatan untuk melakukan kemaksiatan, maka berhentilah di bulan Ramadan. Namun ada kita dapatkan, ada orang-orang yang ketemu dengan bulan Ramadan tapi maksiat masih jalan terus. Sebagian kaum muslimin puasa-puasa tetapi hanya menahan diri daripada lapar dan haus, tetapi tidak menahan diri dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti inilah yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, rubbas shaim laisa lahu min shiyamihi illal ju' wal 'atash. Berapa banyak kata Nabi sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus, dikarenakan melakukan kemaksiatan kepada Allah. Bukankah Nabi mengatakan, man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Bukankah Nabi mengatakan, barang siapa yang tidak mampu meninggalkan kata-kata yang dusta atau perbuatan dusta, dusta adalah maksiat, maka Allah tidak butuh kepada puasanya. Maka mari kita perhatikan juga sebuah nasihat yang pernah disampaikan oleh sahabat yang mulia Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala an, di mana beliau pernah menyampaikan satu kalimat yang sangat indah. Kata beliau, idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka anil kadibi wal maharim. Kata beliau, apabila kalian berpuasa, maka hendaklah telinga kalian juga berpuasa dari mendengar yang haram.
Hendaklah penglihatan kalian juga berpuasa dari melihat yang haram. Dan hendaklah lisan kalian berpuasa dari menahan sesuatu yang dusta dan perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Maka jika kita tidak ingin dikategorikan orang yang merugi, maka jangan bermaksiat kepada Allah di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga adalah mereka man adraka Ramadan wa dhayya'a Ramadan fil lagwi wal ghaflati. Mereka yang Allah berikan kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan, tapi dia menyia-nyiakan waktu di bulan Ramadan dengan banyak kelalaian. Dan di antara kelalaian yang banyak dilalaikan oleh kaum muslimin di bulan Ramadan adalah melalaikan malam-malam Ramadan dengan ketaatan kepada Allah. Berapa banyak di antara kita Allah kasih kesempatan ketemu dengan bulan Ramadan, malamnya masih sibuk dengan bisnisnya, malamnya masih sibuk dengan perdagangannya, malamnya masih sibuk dengan dunianya. Apakah tidak cukup Allah berikan waktu 11 bulan? Kita diperintahkan untuk mencari dunia, dan Allah minta 1 bulan saja kita makin dekat kepada Allah. Bukankah Nabi mengingatkan, man qama ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang sholat karena iman dan mengharapkan pahala di bulan Ramadan, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Bukankah di malam hari di bulan Ramadan ada banyak amal soleh yang bisa kita lakukan? Sholat malam, qiyamul lail, qiraatul Quran, beriktikaf. Di mana Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita di malam-malam bulan Ramadan untuk semakin dekat kepada Allah. Berapa banyak di antara kaum muslimin setiap tahunnya bertemu dengan Ramadan, tapi disibukkan dengan dunianya, disibukkan dengan handphonenya, disibukkan dengan melihat media sosialnya, disibukkan dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk akhiratnya. Maka yang seperti inilah dikategorikan sebagai orang-orang yang merugi. Kemudian yang keempat, mereka yang dikategorikan merugi adalah man adraka Ramadan, mereka yang mendapati bulan Ramadan walam tuqbal a'maluhu, dan amal-amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sesuatu yang membuat merugi kita adalah ketika Allah sampaikan kita bulan Ramadan, tetapi amal soleh kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita mengetahui bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah melipat gandakan setiap amal soleh yang kita lakukan. Maka akan menjadi kerugian ketika Allah berikan kita kesempatan kepada bulan Ramadan, tetapi amal soleh kita tidak diterima. Kenapa tidak diterima? Yang pertama, karena ibadah kita tidak dilandasi dengan takwa kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, dan Allah hanyalah akan menerima amal-amal soleh itu dari orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, yang menyebabkan amal solehnya tidak diterima oleh Allah di bulan Ramadan, karena ibadah Ramadannya bukan karena Allah dan bukan untuk Allah. Itulah yang dikatakan oleh Nabi SAW, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik yang kecil. Dan ketika Nabi ditanya oleh para sahabat apa yang dimaksud dengan syirik kecil, Nabi mengatakan ar-riya, yaitu seseorang beribadah riya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, yang menjadikan amal solehnya tidak diterima oleh Allah di bulan Ramadan, karena ibadah Ramadannya tidak didasari dengan tuntunan. Oleh karenanya Nabi mengingatkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amal soleh yang tidak ada contohnya di dalam syariat Nabi, maka dia akan tertolak. Kemudian yang terakhir, ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah, di antara orang-orang yang merugi di bulan Ramadan adalah mereka yang selesai daripada bulan Ramadan, mereka mendapati bulan Ramadan, tetapi Ramadan tidak berefek pada perubahan dirinya, kembali lagi kepada kebiasaan buruknya. Ma'asyiral muslimin, bukankah tujuan terbesar daripada pensyariatan bulan Ramadan adalah agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa? Namun nanti akan kita dapatkan ada di antara sebagian kaum muslimin beres daripada bulan Ramadan, kembali lagi tidak datang ke masjid, kembali lagi tidak membaca Al-Quran, kembali lagi tidak melakukan kewajiban-kewajiban kepada Allah.
Bahwa Ramadan seakan-akan dia mau dekat kepada Allah pada bulan Ramadan saja. Selesai Ramadan, dia tinggalkan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti ini dikategorikan orang merugi, bahkan dikategorikan seburuk-buruknya makhluk, sebagaimana disampaikan oleh salafun salih, yaitu Bisr Ibn Harith Al-Hafi rahimahullah. Beliau mengatakan, bi'sal qaum la ya'rifuna Allah ta'ala haqqan illa fi syahri Ramadan. Innamas salih alladhi yata'abbad wa yajtahid sanata kullah. Kata beliau rahimahullah, seburuk-buruk makhluk adalah mereka yang hanya mau mengenal Allah pada bulan Ramadan. Beres Ramadan, kewajiban dia tinggalkan lagi. Enggak pernah lagi datang ke masjid. Salat pun dia tinggalkan. Bacaan Quran dia tinggalkan. Padahal innamas salih alladhi yata'abbad wa yajtahid sanata kullah. Seseorang dikatakan orang yang saleh adalah mereka yang bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah sepanjang tahun. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin wa khati'atin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada khutbah yang pertama, khatib telah menjelaskan ada 5 tipe manusia, tipe hamba-hamba Allah yang dikategorikan sebagai orang yang merugi, padahal mereka diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Yang pertama adalah mereka yang diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan, tetapi beres Ramadan, dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mereka yang bertemu dengan bulan Ramadan tetapi tidak mampu meninggalkan kemaksiatan di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, mereka yang dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan tapi menyia-nyiakan Ramadan dengan amalan-amalan yang tidak ada manfaatnya untuk akhiratnya. Kemudian yang keempat, mereka yang dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan tetapi amal solehnya tidak diterima oleh Allah. Dan yang terakhir adalah mereka yang dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan tetapi Ramadan tidak berefek kepada ketakwaannya, tidak berefek kepada keimanannya. Beres Ramadan, kembali lagi bermaksiat kepada Allah, kembali lagi menjauhi masjid, kembali lagi menjauhi Al-Quran, kembali lagi menjauhi amal-amal soleh dan juga amal-amal yang wajib yang Allah wajibkan kepada diri mereka. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang merugi, mereka yang mendapatkan kesempatan, mendapatkan umur untuk bertemu dengan bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa selesai daripada bulan Ramadan, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dan kita menjadi hamba-hamba Allah yang semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata a'yunina. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Rabbana ighfir lana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب له. اللهم اجعلنا في رمضان من المقبولين. اللهم اجعلنا في رمضان من المقبولين ومن المغفور لهم ولا تجعلنا من المحرومين ولا من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعواهم Anil hamdulillahi rabbil alamin. Thumma aqimus shalah.